Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab tauhid dan kita masuk pada bab yang keempat tentang al-khauf minasyirk, tentang takut kepada kesyirikan. Tentunya tidak akan sempurna seorang bisa memahami tauhid kecuali dengan mengenal lawannya. Sebagaimana perkataan pepatah, wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan mengenal lawannya maka sesuatu akan menjadi lebih jelas. Kalau kita hanya mengenal tauhid saja dan tidak mengenal kesyirikan, maka pengetahuan kita tentang tauhid tersebut kurang sempurna. Tapi dengan mengenal lawannya, semakin detail kita mengenal lawan dari tauhid, maka semakin kuat tauhid kita. Apalagi disertai dengan rasa takut terhadap lawan daripada tauhid. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, "Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Sungguhnya simpul tali Islam bisa terlepas sedikit demi sedikit kalau seorang tumbuh dalam Islam namun dia tidak mengenal kejahiliyahan. Ya, dia tidak mengenal jahiliyah. Tatkala dia tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, dikhawatirkan dia terjerumus dalam perkara yang buruk tersebut. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menghindarinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka di antara kesempurnaan untuk bisa mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid, seorang harus mengenal kesyirikan secara detail, secara tafsil, secara terperinci. Barang siapa yang mengenal kesyirikan secara terperinci dan mengenal tauhid secara terperinci, maka dia akan memiliki tauhid yang sangat kuat. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menyamai tauhidnya para sahabat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Kenapa? Karena sahabat mereka telah melalui berbagai macam kerusakan, kesesatan, kemaksiatan. Mereka pernah hidup di zaman yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kesyirikan, berbagai macam model kesyirikan. Sebelum Nabi diutus, berbagai macam kesyirikan, berbagai macam jimat dan seluruh kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi ada di zaman jahiliyah. Dan itu diketahui oleh para sahabat dan sebagian mereka melakukannya. Kemudian setelah itu datang cahaya Islam. Kemudian mereka mengenal Islam. Sehingga mereka benar-benar mengetahui tentang nilai tauhid, nilai Islam. Karena mereka pernah menjalani apa? Menjalani kerusakan tersebut. Mereka pernah mengetahui bagaimana bahayanya kerusakan-kerusakan tersebut. Karenanya waktu Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Raja Najasyi, ya, karena Raja Najasyi didatangi oleh Amr bin Al-As waktu masih kafir dan diprovokasi untuk mengusir Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat yang lain, maka Ja'far dipanggil oleh Raja Najasyi. Kemudian apa kata Ja'far bin Abi Thalib sebagaimana diabadikan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dia berkata, "Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah." Wahai sang raja, sungguhnya kami dahulu adalah kaum jahiliyah, kaum yang di atas tenggelam dalam kebodohan. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, dan kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat keburukan kepada tetangga-tetangga kami. Ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu. Kami demikian kondisi kami sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami yang kami kenal betul bagaimana nasabnya, wa sidqahu wa amanatuhu wa afafahu. Kami tahu kejujurannya, amanahnya dan bagaimana dia berusaha menjaga harga dirinya. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu. Maka
Rasul ini pun menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah, wa na'budahu, dan untuk beribadah kepada Allah, wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi, dan agar kami meninggalkan apa yang pernah kami sembah dan nenek moyang kami berupa batu dan berhala-berhala. Dan dia memerintahkan kami untuk jujur, untuk menunaikan amanah, wasilaturrahim, untuk menyambung silaturahim, untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, dan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dia melarang kami untuk menumpahkan darah, dan melarang kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, melarang kami untuk berkata dusta, melarang kami untuk makan makanan harta anak yatim, dan tidak boleh menuduh wanita yang baik-baik. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a. Dan dia perintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan kepada Raja Najasyi tentang nikmat Islam yang dia rasakan. Oleh karena seorang yang pernah mendapatkan masa jahiliyah, kemudian dia bertaubat, kemudian dia pegang teguh Islam dengan kuat, maka biasanya lebih kokoh imannya. Kenapa? Dia tahu betul tentang bahaya, ya, bahaya yang pernah dia jalani dahulu. Sebagaimana para sahabat kenal betul tentang bahaya kesyirikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengenal berbagai macam model kesyirikan dan bahayanya, kita akan menjadi merasa takut kepada kesyirikan. Taib, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik secara bahasa artinya sekutu. Secara bahasa artinya sekutu atau tandingan. Secara syar'i disebut dengan ittikhadun niddi ma'allah, mengambil tandingan bagi Allah. Itu namanya mensekutukan Allah. Oleh karenanya Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, dia berkata, "Wal lafdzus syarik yus'iru bil iqrari billahi ta'ala." Lafal syirik itu sendiri menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya syirik itu mengambil tandingan bagi Allah. Berarti harus mengakui Allah dulu, baru kemudian mengambil apa? Tandingan. Makanya sebenarnya secara bahasa, kalau orang tidak mengakui adanya Allah, cuma menyembah dewa misalnya, maka tidak dikatakan musyrik secara bahasa. Secara bahasa dikatakan musyrik itu kapan? Tatkala seorang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, itulah syirik. Karena mengambil syarikat bagi Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa kepada Allah, di samping itu dia juga berdoa kepada selain Allah, baru itulah syirik. Adapun seorang yang tidak kenal Allah, hanya beribadah kepada selain Allah, sebenarnya secara bahasa dia bukan musyrik. Ya. Dia mulhid dan yang lainnya, ya. Jadi namanya syirik itu mengambil tandingan bagi Allah. Maka tidak heran kalau orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengenal Allah. Makanya nama mereka banyak namanya Abdullah, meskipun Nabi belum lahir. Waktu Abraha ingin menyerang Ka'bah, maka kakek Nabi mengatakan, "Walil Ka'bah Rabbun yahmiha." Dan sungguhnya Ka'bah punya Tuhan yang akan menjaganya, ya. Oleh karenanya mereka mengagungkan Ka'bah, oleh karenanya mereka berhaji, oleh karenanya mereka tawaf. Dan juga mereka dalam tawaf mereka berkata, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak." Dalam Sahih Muslim. Kata mereka, "Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Tidak ada syarikat bagimu kecuali syarikat yang kau izinkan, kecuali syirik yang dibolehkan. Ya, syarikat yang kau izinkan, yang dia tidak menguasai apa-apa dan kau menguasainya." Bayangkan, dalam lafal syirik tersebut dia mengakui tauhid rububiyah. Dia mengatakan, "Illa syarikan huwa lak," kecuali syarikat yang dia adalah di bawah kekuasaanmu, tamlikuhu, kau menguasai dia, wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Tapi kau izinkan kami untuk mengambil syarikat bagimu. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menyangka namanya syirik itu kalau tidak menyembah Allah. Banyak orang menyangka selama saya mengakui Allah sebagai Tuhan, selama saya menyembah Allah, saya kenapa dikatakan musyrik? Justru namanya musyrik itu harus menyembah Allah dan selain Allah. Kalau ada orang tidak menyembah Allah, hanya menyembah selain Allah, itu bukan musyrik secara syariat. Secara bahasa itu bukan musyrik. Dia kafir ya, tapi dia bukan musyrik. Kapan dikatakan seorang musyrik? Tatkala dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu baru dikatakan musyrik. Karena syirik artinya syarikat, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini mencakup definisi syirik kecil maupun syirik besar. Ittikhadun niddi ma Allah, mengambil tandingan bagi Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan."
Antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Selalu digandingkan dengan Allah karena sekutu. Sekutu berarti ada yang disekutukan dengan Allah. Ya. Makanya dikatakan asyirku billah. Mengambil sekutu bagi Allah. Itu namanya syirik. Mengambil sekutu bagi Allah. Seperti tatkala ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aja'altani lillahi niddan." Kau menjadikan aku saingan bagi Allah, tandingan bagi Allah. Sahabat ini waktu mengucapkan karena kehendak Allah dan kehendak Rasul, dia mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak? Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun dari lafalnya ada lafal kesyirikan, meskipun hatinya tahu bahwasanya Nabi tidak bisa menguasai, tidak bisa menyaingi Allah. Tetapi Rasulullah SAW ingin membersihkan segala bentuk kesyirikan, baik syirik i'tiqad maupun syirikul alfaz, maupun syirik lafal. Tentu sahabat ini tidak bermaksud menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Tetapi dalam lafalnya ada kesalahan. Dia mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi niddan, kau ingin jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Sekali lagi namanya syirik berarti mengambil tandingan bagi Allah. Orang musyrik itu mengakui adanya Allah sebagaimana perkataan As-Sun'ani. Ini pandangan yang jitu dari Sun'ani, ulama Yaman, ya, dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Contohnya lagi dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, aja'altani lillahi idlan, apakah kau akan menjadikan aku sebagai imbangan bagi Allah? Idlani, misalnya kalau orang bawa ada himar atau ada onta, kemudian taruh barang di atas onta tersebut. Ada kantong sebelah kanan, ada kantong sebelah kiri. Itu namanya idlan. Seimbang, biar seimbang. Dalam bahasa Arab namanya idlan. Kata Nabi, kau ingin menjadikan aku berimbang dengan Allah? Gara-gara sahabat ini berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi salahkan. Nabi mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Katakanlah karena kehendak Allah, kemudian baru kehendak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud. Tatkala ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Jadi asyirik sama dengan asyabih, sama dengan al-mithlu, sama dengan al-idlu, sama dengan an-niddu, sama dengan al-kuf'u. Dan ini semua datang dalam nusus. Fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian menjadikan tandingan semisal seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jangan menjadikan kufu bagi Allah, seimbang dengan Allah. Ya, aja'altani lillahi niddan, apakah menjadikan aku tandingan bagi Allah? Aja'altani lillahi idlan, apakah menjadikan aku berimbang dengan Allah? Ini semua makna syirik, yaitu mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian ulama mereka memberi definisi yang lebih detail lagi tentang syirik. Syirik kata mereka taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq. Menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Menyamakan makhluk terhadap Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan definisi ini nanti mencakup tauhid syirik dalam tauhid rububiyah, syirik dalam tauhid al-uluhiyah, dan syirik dalam tauhid al-asma wa sifat, ya. Secara umum syirik dibagi menjadi 3. Syirik yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, syirik yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, dan syirik berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, ya. Pembahasannya tentu panjang, mudah-mudahan di kesempatan yang lain akan kita jelaskan secara detail. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, membawa ayat pertama atau dalil yang pertama yang membuat kita agar takut kepada kesyirikan, yaitu dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ini perkara yang sangat mengerikan tatkala kita tahu bahwasanya syirik, barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak akan diampuni oleh Allah berarti dia akan kekal dalam neraka jahanam. Terlebih-lebih lagi, sebagian ulama berpendapat bahwa syirik yang tidak diampuni termasuk syirik asghar. Ini pendapat disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dikuatkan oleh sebagian ulama al-mu'asirin, ulama sekarang. Tapi kalau kita perhatikan perkataan para ulama salaf, perkataan para ahli tafsir, ya, jumhur ahli tafsir atau kebanyakan ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan syirik yang tidak dimaafkan cuma syirik akbar. Cuma syirik akbar. Adapun syirik asghar tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah tidak ampuni, dan dia sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti zina, merampok, membunuh, riya, itu sama. Ya, riya, ujub itu sama kedudukannya seperti berzina, membunuh. Artinya itu dosa yang masih mungkin diampuni. Berbeda dengan syirik akbar, tidak mungkin diampuni. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan syirik akbar maka dia akan terkena 3 musibah, dan 3 musibah tersebut saling berkaitan. Musibah yang pertama, seluruh amalannya akan gugur begitu dia melakukan syirik akbar. Seluruh amalannya akan gugur. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, dan ini Allah bukan hanya mengingatkan Nabi Muhammad, seluruh nabi sebelumnya. Makanya Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh kami telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu. Kalau kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Dan Allah tidak main-main. Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid, yang artinya sungguh-sungguh, benar-benar akan gugur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh benar-benar kau akan merugi di akhirat. Dan Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan. Ternyata kenyataannya Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan, tapi Allah mengatakan seandainya kau melakukan kesyirikan. Dan Nabi tidak melakukan kesyirikan, tapi seandainya Nabi yang begitu agung, yang luar biasa akhlaknya, yang luar biasa ibadahnya melakukan kesyirikan, akan gugur seluruh amalannya. Bagaimana lagi dengan selain para anbiya? Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya para nabi berbuat kesyirikan, akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang 60 tahun dia beribadah, dia haji, dia umrah, dia sedekah, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memberi santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada janda, ya. Semuanya diberi santunan, bangun pondok, bangun masjid, tahu-tahu dia melakukan kesyirikan setelah 60 tahun. Melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan dia gugur. Allah tidak pandang bulu. Kenapa? Dia melakukan dosa yang paling besar. Seluruh amalannya gugur, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Taib. Pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau orang ini setelah berbuat kesyirikan 60 tahun dia berbuat amal soleh, kemudian pada waktu umurnya 70 dia melakukan kesyirikan, dia menyembelih kepada selain Allah. Kemudian setelah itu dia sadar, astagfirullah saya berdosa. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang tadi, yang sebelum yang 60 tahun tadi? Gugur atau tidak? Ada yang jawab di atas tidak. Paham pertanyaan saya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Terus terang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dengan melakukan kesyirikan otomatis seluruh amalan pasti gugur? Tadi seperti seorang 60 tahun berbuat maksiat, kemudian dia berbuat kebaikan, amal soleh, kemudian dia melakukan syirik akbar. Apakah seluruh amalnya gugur? Ataukah kalau dia tobat amalnya tidak jadi gugur? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama berpendapat iya, gugur. Begitu dia melakukan kesyirikan, seluruh amalnya gugur. Berarti ulang lagi dari nol. Kasihan atau tidak? Kasihan. Mengerikan. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Sebagian ulama berpendapat tidak. Amalannya tidak gugur kecuali dia kalau meninggal di atas kesyirikan. Pendapat kedua lebih ringan. Pendapat kedua lebih ringan. Tapi keumuman ayat, la in asyrakta la yahbatanna, kata Allah, kalau kau syirik langsung gugur. Allah tidak mengatakan begini dan begitu. Allah mengatakan la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik langsung gugur seluruh amalanmu. Tiba-tiba seorang percaya sama dukun, tanya sama dukun, percaya sama dukun, gugur semua amalannya. Mengerikan.
Begitu terjerumus dalam kesyirikan, seluruh amalan gugur. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang benar bahwasanya hanya gugur kalau seorang meninggal dalam kesyirikan. Adapun kalau dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tidak jadi gugur. Amalan tidak jadi gugur. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 kata Allah, barang siapa yang murtad di antara kalian, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, maka itulah habitat a'maluhum, itulah orang-orang yang amalannya gugur. Sehingga para ulama menjadikan dalil ini sebagai qaid, sebagai taqyidul mutlaq. Dalam ayat yang lain sudah kita bacakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kapan kau berbuat kesyirikan akan gugur amalanmu. Ini mutlak, kapan saja syirik gugur amalan. Umum, mencakup apa? Keumuman. Tetapi dikhususkan atau ditakyid dengan firman Allah tadi, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad, orang yang musyrik itu murtad pada hakikatnya. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah yang kemudian amalannya akan apa? Gugur. Berarti kalau dia meninggal tidak dalam kondisi murtad, tidak dalam kondisi musyrik, dia bertobat kembali, maka amalannya diterima kembali. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dan lebih enak daripada pendapat yang pertama, mengerikan. Maka tadi benar ibu tadi di atas mengatakan tidak gugur, mantap dia. Taib. Betul kan katanya? Taib. Ibu-ibu jangan terlalu keras bicaranya, kedengaran di bawah ya. Tapi kita lanjutkan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah kisah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat baik di masa jahiliyah. Disebutkan dia pernah membebaskan 100 orang budak, memerdekakan seseorang budak, dan dia pernah menyumbang 100 ekor onta di masa jahiliyah. Kemudian dia masuk Islam. Waktu masuk Islam, maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya dulu waktu masih jahiliyah?" Waktu zaman jahiliyah dia musyrik atau tidak? Dia musyrik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu tatkala di masa jahiliyah. Maka amalan-amalan dia tatkala dia musyrik dulu, semuanya dianggap berpahala dalam Islam. Ini dia musyrik waktu melakukan tadi, membebaskan budak, dia musyrik. Memberi bantuan dengan menyembelih onta-onta, dia dalam kondisi musyrik. Itu kalau dia masuk Islam, maka amalannya diterima oleh Allah. Bagaimana lagi dengan orang tatkala haji umrah dalam kondisi Islam? Paham? Kemudian dia musyrik, kemudian dia Islam lagi, lebih utama untuk diterima. Mimbabi aula, lebih utama. Paham? Hakim bin Hizam waktu melakukan kesyirikan, melakukan kebaikan, dia musyrik atau tidak? Musyrik. Waktu dia tobat masuk Islam, amalannya diterima. Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan kebaikan dalam kondisi muslim, kemudian dia musyrik, kemudian dia Islam lagi, lebih utama untuk apa? Diterima. Makanya waktu Aisyah dalam Sahih Muslim bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yatumi ta'am, kana yakri dhaif, hal yanfa'u dzalik?" Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an di zaman jahiliyah dia senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa memberi makan fakir miskin, senantiasa menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, "La lam yaqul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumiddin." Dia tidak pernah bilang, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Seandainya dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku," diterima enggak amalannya? Diterima, bermanfaat. Waktu Aisyah bertanya, "Apakah bermanfaat amalan tersebut?" Kata Nabi, "Tidak." Kenapa? Karena dia tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah masuk Islam. Seandainya dia masuk Islam, berarti amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang kuat Allah alam bisawab. Ya, kalau seorang pernah beramal saleh kemudian dia musyrik, percaya sama dukun, kemudian dia tobat lagi, maka amalannya kembali lagi bagi dia, tidak jadi gugur. Tidak jadi gugur. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, seluruh amalannya akan gugur, tidak ada nilainya sama sekali. Musibah yang kedua, bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi musyrik tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Meskipun orang tersebut sangat baik, oleh karenanya Nabi SAW dilarang tatkala mohon ampunan bagi Abu Talib.
Allah menegur, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Tidak boleh. Dalam hadis yang sahih tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta izin kepada Allah untuk mohon ampunan bagi ibunya, maka Rasulullah SAW tidak diizinkan. Waktu minta izin untuk menziarah ibunya, maka Rasulullah SAW diizinkan. Dalam riwayat Rasulullah SAW menangis, fa'abka man haulahu, dan para sahabat juga ikut menangis. Rasulullah SAW sedih. Ibunya meninggal dalam kondisi tidak boleh dimintain ampun buatnya. Ya. Jadi kalau seorang meninggal dalam kondisi syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Dan musibah ketiga, kelaziman dari tidak akan diampuni berarti dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma'ahun nar, tempat kembali neraka jahanam. Wa ma'ahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong baginya. Kalau orang meninggal dalam kondisi dosa besar, contohnya lagi ngerampok tahu-tahu ditembak polisi, meninggal dunia. Lagi berzina tahu-tahu jantungan, tewas. Waliyadzubillah. Dan ini terjadi. Mengerikan ya. Lagi lagi maksiat tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Bagaimana sih orang ini? Orang ini lagi minum khamar tahu-tahu mati. Banyak orang demikian. Baik, waliyadzubillah. Bagaimana nasibnya? Nasibnya tidak boleh kita vonis dalam neraka jahanam. Dia melakukan dosa besar, tapi dosa besar tersebut selain kesyirikan. Dan Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain apa? Kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ada orang mati bunuh diri, kekal dalam neraka atau tidak? Tidak, karena bunuh diri bukan syirik. Paham? Dia terancam dengan neraka, iya terancam. Sebagaimana orang meninggal dalam kondisi mabuk, dalam kondisi berzina, terancam dengan neraka. Tapi masih ada kemungkinan Allah ampuni, masih ada kemungkinan. Dengan rahmat Allah bisa jadi Allah ampuni. Bisa jadi Allah ampuni. Adapun kalau kesyirikan pasti dalam neraka dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Allah mengatakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sungguhnya orang-orang musyrikin yang mendustakan ayat Allah dan sombong dengan ayat Allah, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum. Ini pepatah Arab untuk menunjukkan kemustahilan. Gimana cara masukin onta dalam apa? Lubang jarum. Mustahil. Demikianlah orang musyrikin mustahil keluar dari neraka jahanam. Tidak mungkin masuk dalam surga selama-lamanya abadi. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada masalah khilaf. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Apakah syirik kecil termasuk yang dimaafkan atau termasuk yang tidak dimaafkan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, bersifat umum, mencakup syirik besar dan mencakup syirik kecil, tidak akan diampuni. Namun pendapat jumhur ulama yang dimaksud dengan ayat ini cuma syirik besar. Cuma syirik besar, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena ayat ini kaitannya dengan syirik besar. Makanya di akhir ayat kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Kata Allah, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan ini hanya cocok buat syirik besar. Dalam ayat yang lain, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi ini berkaitan dengan syirik akbar, bukan syirik kecil. Baik, pembahasannya panjang tapi saya tidak ingin detail-detail tentang masalah usul fikih dan macam-macamnya. Saya rasa antum tidak perlu tahu, khawatir nanti malah bingung ya. Karena antum banyak yang tidak tahu bahasa Arab. Meskipun orang Arab. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat kedua ya. Yaitu doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Al-asnam artinya berhala yang ada bentuknya, entah bentuk hewan, entah manusia, bentuk dewa. Kalau al-authan itu berhala yang tidak ada bentuknya, seperti kuburan disebut juga apa? Authan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang disembah. Jadi authan itu tanpa bentuk, adapun asnam itu ada bentuknya. Kebanyakan kesyirikan yang terjadi sekarang oleh agama-agama yang lain selain Islam adalah asnam. Mereka menyembah patung dalam bentuk tertentu. Entah berbentuk dewa yang mungkin tangannya lebih dari satu, kemudian aneh-aneh bentuknya, atau gabungan antara manusia dengan hewan dan macam-macamnya. Intinya kebanyakan adalah asnam. Tapi ada saja yang disembah tanpa bentuk, contohnya pohon itu disebut wathan, batu besar itu disebut apa? Wathan. Kuburan disembah namanya apa? Wathan. Itu bedanya antara sonam dengan apa? Dengan wathan. Ya, tetapi terkadang kalau disebut sonam mencakup wathan, disebut wathan mencakup apa? Sonam. Tapi kalau dikhususkan maka sonam itu yang berbentuk, adapun wathan yang tidak berbentuk secara khusus. Taib, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan dia mengatakan wa junubni, jauhkanlah aku. Dia tidak mengatakan jauhkan keturunanku saja, tapi dia minta dia juga dijauhkan. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim takut terhadap kesyirikan. Padahal beliau sendiri yang telah menghancurkan patung-patung. Dan beliau yang telah berdialog dengan orang-orang musyrikin. Meskipun demikian beliau tidak merasa pede bahwasanya dia akan meninggal dalam kondisi tidak syirik. Ya akhi, siapa di antara kita yakin kita bisa meninggal tanpa syirik? Mengerikan. Syubhat itu datang dengan cepat. Asyubhatu khattafah, syubhat datang menyambar-nyambar. Seorang tiba-tiba dibuat ragu. Dibuat ragu tentang Tuhan, dibuat ragu tentang adanya Rabb, dibuat ragu sehingga terkena syubhat liberal sehingga mengatakan semuanya benar. Mengerikan. Ada kisah seorang di Arab Saudi luar biasa. Saya tidak ingin menyebut namanya, tapi dia masyhur. Dia punya buku judulnya Sirah baina, kalau enggak salah, baina tauhid wal wathaniyah. Pertempuran antara ahli tauhid dengan penyembah berhala. Buku yang sangat luar biasa. Terakhir dia meninggal dalam kondisi banyak orang mengatakan dia dalam kondisi mulhid. Ya. Kata para ulama, sebenarnya mengatakan karena dia ditimpa dengan gurur, dia ditimpa dengan apa? Ujub. Tatkala dia bisa menulis buku yang begitu hebat yang para ulama lain tidak nulis. Gara-gara seorang ujub, gara-gara seorang riya, dia bisa terjerumus dalam dosa yang lebih parah. Oleh karena seorang jangan merasa pede bahwasanya saya pasti kokoh imannya, belum tentu ya ikhwan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung, yang berdialog, berdebat dengan ahlul musyrikin sebagaimana pernah kita jelaskan. Itu pun dia mengatakan wa junubni, jauhkan aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Oleh karenanya orang-orang beriman berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami. Karena masalah iman itu masalah yang rawan, seorang bisa jadi berubah imannya. Ya. Seorang berlindung kepada Allah. Nabi SAW senantiasa berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku, wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan itu Rasulullah SAW sering baca. Sampai istrinya bertanya, Rasulullah, kenapa anda banyak sekali baca doa ini? Rasulullah SAW mengatakan, Innal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati itu di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkannya sesuai dengan Allah kehendaki. Insya'a azaghahu. Kalau Allah berkehendak, Allah sesatkan. Mengerikan. Mengerikan. Seorang jangan pede baca-baca syubhat atau kena syubhat tidak bisa keluar lagi. Waliyadzubillah. Ya. Taib. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut, maka bagaimana dengan kita? Oleh karenanya Ibrahim At-Taimi berkata, Man ya'manu minal bala ba'da khalilillah ba'da khalilir rahman Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari fitnah sementara Nabi Ibrahim tidak merasa aman? Namun realitanya, kenyataannya, ini kita bicara realita, ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Beliau mengatakan kebanyakan orang tidak takut dengan kesyirikan. Seakan-akan dia tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Yang benar-benar takut dengan kesyirikan adalah orang-orang yang benar-benar ingin memurnikan tauhid.
Dia ingin mencapai tauhid pada puncaknya, itu yang selalu takut dengan kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Itu yang selalu dia pikirkan. Makanya apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Ma alastu syai'an ya asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada hatiku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku bisa berubah-ubah. Orang yang peduli dengan tauhid, dia yang peduli dengan kesyirikan, dia yang takut, dia yang berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku dari riya. Tapi kalau orang tidak perhatian masalah tauhid, dia cuek saja, seakan-akan dia akan lepas dari riya, akan terhindar dari ujub, merasa bahwasanya dia akan bebas. Adapun orang-orang para ulama dahulu sangat takut. Oleh karenanya, bayangkan Imam Ahmad rahimahullah disebutkan tatkala meninggal dunia dalam sirahnya, dia mengatakan ba'du. Kemudian dia pingsan lagi. Bangun lagi dia mengatakan ba'du, artinya belum. Anaknya heran, ini Imam Ahmad bukan mengatakan la ilaha illallah tapi ngomong apa? Ba'du. Ternyata apa? Ditanya, wahai ayahanda, kenapa anda mengatakan belum? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang. Syaitan berkata, futtani ya Ahmad, kau hebat, sudah lolos dariku ya Ahmad. Syaitan ingin Imam Ahmad terkena penyakit ujub di akhir hayatnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan, belum. Kalau saya belum mati, belum selamat. Ya. Kata syaitan, futtani ya Ahmad, kau sudah lolos dariku. Kata Imam Ahmad, belum. Jadi seorang jangan merasa pede dengan ilmunya, jangan merasa pede dengan apa yang dia miliki, dengan imannya. Iman kita sendiri tahu naik turun. Kalau sudah turun segera kita bertobat, jangan sampai turun bablas, bahaya. Ya. Dan sebab-sebab yang menurunkan iman kita di zaman sekarang ini sangat banyak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di media sosial dan lain-lainnya bisa sangat mudah menjerumuskan iman kita. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bayangkan seorang salaf mengatakan rubba haditsin wahidin yahtaju ila niyat. Seorang salaf tatkala menyampaikan hadis, dia mengatakan haddatsana fulan an fulan anis sahabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari fulan dari sahabat Rasulullah SAW bersabda demikian. Dia mengatakan ternyata satu hadis saja butuh niat berulang-ulang. Ya, boleh saya katakan orang ceramah saja bisa butuh niat berulang-ulang. Mungkin di awal ceramah dia ikhlas, di tengah-tengah orang ramai mendengar terpukau dia menjadi ujub. Dia harus perbaiki niatnya. Rubba haditsin wahid yahtaju ila niyat. Hadis satu ternyata terkadang butuh dengan banyak niat. Seorang bisa di tengah ceramahnya, di tengah penyampaiannya terkena dengan penyakit ujub atau riya. Wal billahi taala. Baik. Dan Nabi SAW juga mengkhawatirkan masalah kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. La'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Kata Nabi, Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Ya, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga khawatir tentang masalah kesyirikan. Taib, kita lanjutkan. Jadi seorang hendaknya takut dengan kesyirikan dan dia berdoa agar dia dijauhkan dari kesyirikan, dan dia juga doakan anak keturunannya. Anda waktu berdoa jangan lupa doakan anak-anak Anda, doakan orang tua Anda, doakan istri-istri Anda. Ya. Oh, satu aja, doakan istri Anda, doakan anak-anak Anda, doakan orang tua Anda. Ya. Doa. Mereka butuh doa kita, mereka juga doain kita, saling mendoakan. Ya. Karena menjaga tauhid perkara yang susah, perlu dengan perjuangan. Dalil berikutnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, Rasulullah SAW ditanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Dalam hadis yang lain, ini hadis ini riwayat Imam Ahmad, saya bacakan selengkapnya. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar. Kata mereka, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ar-riya, syirik asghar, syirik kecil yaitu beramal saleh untuk dilihat. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi a'malihim, tatkala orang-orang diberi balasan dengan amalan mereka. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah, kalian yang dulu di dunia cari muka sama orang riya, sekarang kalian cari pahala sama mereka. Idhabu, pergilah kalian, jangan cari pahala di sisiku. Dulu kalian salat ingin dipuji sama si fulan, sana pergi cari pahala sama dia.
Kalian ceramah supaya diakui oleh masyarakat, sana pergi ke masyarakat minta pahala. Adapun kepadaku tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu di dunia dia ternyata ingin dipuji ingin diakui oleh masyarakat, oleh manusia. Maka Allah menyuruh mereka untuk cari pahala kepada orang-orang tersebut dan mereka tidak akan menemukan pahala di situ. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan syirik kecil. Dengan dalil inilah para ulama membagi syirik menjadi dua. Syirik besar dan syirik apa? Kecil. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amal. Seorang meninggal dalam kondisi musyrik, seluruh amal yang terhapus. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Adapun syirik kecil, dia hanya menghapus amal yang tercampur syirik kecil tersebut. Bisa jadi seorang umrah 5 kali, ya, 4 kali ikhlas, 1 kali riya. Karena ada mau pilkada dia ingin umrah misalnya. Nah, misalnya, ya. Maka umrah yang terakhir ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah 4 sebelumnya selamat, karena umrah 4 sebelumnya apa? Ikhlas. Umrah yang terakhir tidak selamat. Kenapa? Karena dia riya. Seorang bersedekah, ya, 100.000 ikhlas, 100.000 ikhlas, 100.000 ikhlas. Giliran waktu sedekah 10 juta, dia riya, ingin diakui. Maka 10 jutanya tidak diterima, tapi 100.000 sebelumnya diterima. Jadi hanya menggugurkan amalan yang dicampurnya. Syirik akbar seluruhnya gugur. Yang kedua, syirik akbar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka jahanam. Syirik asghar tidak. Ya. Kalaupun tidak dimaafkan maka akan diadab sesuai dengan dosanya, kemudian setelah itu masuk surga. Kemudian syirik akbar membuat seorang keluar dari Islam. Adapun syirik asghar tidak. Syirik asghar tidak. Azan kan? Azan kita lanjut dulu. Ya. Mau salat dulu. Ya kalau gitu habis azan kita salat dulu baru kita lanjut habis salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang riya ya. Riya ya dibagi menjadi dua. Yang pertama riaknya orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riak terhadap manusia, riak terhadap masyarakat, ya terhadap orang-orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dan riak ini maksudnya apa? Yaitu mereka menampakkan seakan-akan mereka Islam, ternyata dalam hati mereka tidak Islam. Ya. Mereka disebut juga dengan mura'un. Ini riaknya orang-orang munafik. Namun riya ini tentunya tidak ada pada kaum muslimin. Kaum muslimin riyanya tidak sampai pada derajat tersebut. Makanya waktu Ibnu Qayyim menyebutkan tentang syirik kecil, beliau berkata kayasirir riya, seperti riya yang sedikit, itu riyanya kaum muslimin. Yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetapi terkadang mereka baca Quran, perbagus-baguskan bacaannya untuk dipuji. Terkadang mereka salat, memperindah-indahkan salatnya supaya dipuji. Ya, terkadang mereka berdakwah dengan bagus-baguskan dakwanya supaya dipuji. Ini menimpa kaum muslimin. Adapun riyaknya orang-orang munafik, riya akbar kalau boleh kita katakan, itu tidak menimpa kaum muslimin. Nah, riya ya, adalah perkara yang sangat mengerikan. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau berkata, "Wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tuhsar." Sungguhnya penggugur-gugur amalan dan perusak amalan sangat banyak, tidak terhingga. Kemudian kata beliau, "Walaysa sya'nu fil amal." Perkaranya yang penting bukan kita beramal. "Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsidu wa yahbituhu." Yang paling penting adalah bagaimana kalau kita sudah beramal, kita menjaganya supaya amal tersebut tidak rusak dan tidak gugur. Ya, percuma kalau kita banyak beramal ternyata semuanya gugur gara-gara kita riya atau terjerumus dalam penggugur amalan yang lainnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, "Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yahbituhu." Yang paling penting adalah bagaimana bisa menjaga amal dari perkara yang bisa merusaknya, wa yuhbituhu atau menggugurkannya. Kemudian beliau berkata, "Farriya wa in daqqa muhbitun lil amal." Riya meskipun tipis maka dia menggugurkan amalan. Perhatikan di sini perkataan yang sangat detail dari Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, "Ar-riya wa in daqqa."
Riya meskipun tipis menggugurkan amal. Artinya apa? Tidak ada bedanya Anda ingin cari muka sama 2 orang dengan 1.000.000 orang, enggak ada bedanya. Paham? Anda ingin dipuji dengan 2 orang, dengan dipuji dengan 1.000 orang, tidak ada bedanya, tetap gugur. Tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosanya bisa berbeda, tetapi gugurnya amal tetap gugur. Mau cari muka sama 1 orang, mau cari muka sama 1.000 orang sama saja. Ini perkara yang sangat mengerikan. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka ani syirk." Aku adalah zat yang paling tidak perlu dengan syarikat, tidak perlu dengan tandingan. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan dia mengambil syarikat bagiku, dia beramal karena aku sekaligus cari muka kepada manusia, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain taraktuhu wa syarikahu. Aku akan tinggalkan dia bersama syarikatnya tadi, orang yang dia cari muka. Maksudnya di hari kiamat Allah suruh cari pahala sama orang yang dia cari muka tersebut. Maka ini perkara yang perlu kita perhatikan, berusaha kita berlindung dari riya dari segala bentuknya. Taib. Kondisi amalan seorang tercampur riya bisa dalam beberapa kondisi. Pertama, seorang sebelum beramal dia sudah niatnya riya, ingin dipuji. Maka orang ini amalannya sejak awal tidak diterima. Ya. Dia seperti tadi saya katakan, dia umrah karena ingin menang dalam apa? Pilkada, ya. Misalnya. Ya. Atau dia azan dengan azan yang indah supaya dipuji misalnya, ya, supaya dipuji, ya. Hati-hati ya, tipis ya ikhwan. Ada orang baca Quran dengan suara yang indah ingin dipuji masyarakat, ini riya. Ada orang dia baca Al-Quran karena Allah dan ingin memasukkan kesenangan kepada orang-orang, ini bukan riya. Tipis sekali. Satunya ingin dipuji, satunya ingin menyenangkan hamba-hamba Allah agar dia dipuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat waktu baca Al-Qur'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi saya dengar bacaanmu, kata dia, kalau saya tahu engkau dengar bacaanku la habartuhu tahbiran, saya akan indah-indahkan wahai Rasulullah. Karena dia ingin menyenangkan hati siapa? Rasulullah. Maka tipis. Ya tipis. Orang baca Quran dengan indah supaya menyenangkan hati orang-orang, niatnya karena Allah, ini berpahala. Tapi kalau ingin dipuji supaya dikatakan, "Oh, ini orang bacaannya bagus," ini riya. Nah, kalau orang sejak awal niatnya riya, amalnya gugur. Langsung gugur. Ini sepakat ulama. Yang kedua, riyanya muncul di tengah. Dia sejak awal ikhlas. Tahu-tahu di tengah jalan timbul riya. Contohnya dia sholat, Allahu Akbar sholat misalnya. Dia ikhlas. Tahu-tahu ada orang terlambat, kemudian berdehem. Dia tahu itu dehemnya Pak RT. Maka dia pun membagus-baguskan sholatnya di tengah jalan. Akhirnya biasanya dia baca Al-Qari'ah, sekarang dia baca Al-Baqarah misalnya. Ya. Kenapa? Karena dia ingin dipuji sama Pak RT misalnya. Berarti riyanya muncul di tengah jalan. Taib. Kalau riyanya muncul di tengah jalan, kemudian dia lawan dan dia berhasil mengalahkan riya tersebut, maka ulama juga sepakat pahalanya selamat. Karena itu gangguan setan dan dia lawan, dia berjuang, perlawannya juga dapat pahala dan dia berhasil mengalahkan setan tersebut, dia dapat pahala. Berikutnya muncul di tengah, muncul riya dan dia berlezat-lezat dengan riya tersebut. Berlezat-lezat. Terus dipuji orang, senang dia terus sampai selesai. Nah, bagaimana nasib amalannya? Jika munculnya riya munculnya di tengah dan dia biarkan sampai selesai, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berkata amalannya gugur. Karena ibadahnya berkaitan dari awal sampai akhir, seperti sholat. Misalnya sholat isya, tahu-tahu riyanya muncul rakaat kedua, ya, atau riyanya muncul rakaat ketiga, dan dia terus riya sampai rakaat terakhir, sudah amalannya gugur. Kenapa? Karena kalau orang sholat kemudian dia buang angin rakaat kedua, gugur atau tidak? Gugur sholatnya, harus ulang. Ya. Tidak dikatakan rakaat pertama selamat, rakaat kedua, 3, 4 yang riya tidak dapat pahala. Tidak, gugur seluruhnya. Ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat yang keras. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad, Hasan Al-Basri, Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya kalau riya muncul di tengah, kemudian berlanjut riya tersebut, tetap dapat pahala, ya, karena Allah tinjau dari niat awalnya. Dan mudah-mudahan pendapat ini yang benar, mudah-mudahan. Tapi Allah alam, kita juga nggak tahu. Karena ditinjau dari awalnya niatnya apa? Tulus. Karena susah, kita mau ikhlas terus juga gampang ya ikhwan.
Orang masuk dalam medan dakwah, berdakwah awalnya mungkin ikhlas, lama-lama bisa berubah niatnya. Orang baca Quran awal-awal ikhlas, tengah-tengah bisa berubah. Jadi kalau pendapat yang kedua, pendapat lebih ringan, ditinjau dari niat awalnya. Kalau niat awalnya ikhlas, maka selamat pahalanya. Mudah-mudahan ini pendapat yang benar. Tapi saya ragu ya. Yang keempat, ya, riaknya muncul setelah amal selesai. Dia sudah umrah, ikhlas, kemudian pulang ke rumah. Kamu dari mana? Kemarin nggak kelihatan aja. Umrah dong. Riak. Belakang. Riaknya muncul belakangan. Nah, ini jadi masalah juga. Bagaimana riaknya menggugurkan amalan sebelumnya atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak menggugurkan karena secara kaidah amalnya sudah selesai. Dia riya ini dosa tersendiri. Tidak ada hubungannya dengan amal sebelumnya. Karena namanya amal tergugurkan kalau tercampur riya. Sekarang tidak tercampur, amal sudah selesai baru muncul riya belakangan. Secara kaidah pendapat ini lebih kuat. Amalnya selamat tapi dia punya dosa sendiri, dosa apa? Riya, enggak ada hubungannya dengan amal tersebut. Paham? Pendapat kedua, pendapat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib, gugur amalan tersebut. Ibnu Qayyim pendapatnya kadang-kadang kata dia gugur. Kata Ibnu Qayyim begini. Perhatikan. Seorang beramal soleh, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Maka dicatat oleh malaikat dalam catatan amal tersembunyi. Amal tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal yang kelihatan. Secara umum, tentu ada pengecualian-pengecualian, tapi secara umum amal tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal yang dibicarakan. Baik, dicatat oleh malaikat. Kemudian datang syaitan menggoda dia, akhirnya dia cerita. Waktu dia cerita, dia masih ikhlas, dia tidak ingin dipuji, cuma cerita aja, mungkin kasih contoh, mungkin apa, enggak paham. Dia cerita. Waktu dia cerita, maka malaikat memindahkan dari buku catatan amal-amal tersembunyi menjadi buku amal catatan amal-amal yang terlihatkan dan pahalanya menjadi lebih sedikit. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan amalan maka itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan pahalanya lebih baik lagi. Nah, sekarang setan ingin memindahkan dari pahala terbaik menjadi pahala yang baik. Jadi amalan tersembunyi pahalanya besar, dirubah karena dia cerita jadi amalan yang kelihatan. Kemudian setan datang lagi, gelitiki, akhirnya dia cerita lagi satu saat tapi dengan riya. Kalau tadi ceritanya tidak karena riya, yang kedua ceritanya karena apa? Riya. Maka akhirnya amalan tersebut gugur menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena amalan ini menggugurkan amalan yang sebelumnya. Dan ini bisa terjadi kata Ibnu Qayyim seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang tersebut. Ada orang kasih hadiah mobil sama orang, ikhlas. Tapi ada masalah dengan dia, suatu 5 tahun kemudian dia cerita, "Itu orang saya kasih mobil yang kasih saya, mobil dia." Orangnya tersakiti, gugur mobilnya, pahalanya. Gugur pahala mobilnya. Kenapa? Dia menyakiti hati orang tersebut dengan sedekah yang pernah dia berikan. Jadi bisa jadi timbul amalan belakangan berkaitan dengan amalan sebelumnya. Ini pendapat Ibnu Qayyim, riya meskipun muncul belakangan menghancurkan amal sebelumnya. Saya katakan secara kaidah lebih kuat pendapat yang pertama. Bahwasanya amal sudah selamat, muncul riya itu dosa tersendiri. Saya kurang setuju dengan pendapat Ibnu Qayyim, terlalu berat. Kalau pendapat Ibnu Qayyim banyak amal kita gugur ya. Udah ini amalan sedikit, kita istighfar gugur lah insyaallah. Allah Maha baik. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada tanggal minggu depan libur, minggu depannya lagi libur ya. Tanggal 3 April saya umrah juga nggak bisa samanya. Tanggal 20 libur. Tanggal 27 saya baru pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan kalau pulangnya pagi, sorenya bisa kajian. Tapi kalau pulangnya malam ya sudah. Saya belum cek. Mudah-mudahan tanggal 27 apa? Bisa. Tanggal 3 nggak bisa karena saya umroh. Tanggal 10 masih belum pulang dari umroh. Nantilah tunggu pengumuman ya. Tunggu pengumuman. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz mengenai fikih tasawuf, firqah tasawuf?
yang bertawassul dengan kuburan orang-orang saleh apakah termasuk syirik akbar dan sebahaya apakah ajaran tasawuf menurut Ustaz? Jadi mengenai bertawassul dengan orang saleh ya, bentuknya berbeda-beda ya. Kalau bentuknya misalnya datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, ini syirik besar. Ini syirik besar. Tetapi atau dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani aghithni, tolonglah aku, ini syirik besar. Berarti dia berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau dia mengatakan karena Abdul Qadir Jailani, karena ini ya Allah kabulkanlah doa aku, maka ini bid'ah. Tidak sampai pada apa? Syirik. Tidak sampai kepada syirik. Tapi kalau dia minta langsung kepada mayat, maka itu syirik akbar. Adapun istilah tasawuf istilah yang baru, tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak ada di zaman para sahabat. Maka kita harus mengerti apa maksud tasawuf. Karena nama tidak ada faedahnya, kita harus tahu hakikatnya. Kalau ternyata maksud tasawuf adalah zuhud kepada dunia, meninggalkan dunia dan condong kepada akhirat, maka ini makna yang benar. Dan kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah imamul mutasawwifin, imamnya para ahli tasawuf. Kalau maknanya adalah meninggalkan dunia dan condong kepada akhirat. Waktu Rasulullah SAW tidur kemudian bangun terlihat bekas tikar di perutnya atau di lambungnya, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan kasur buat engkau, wita'an, yaitu semacam kasur, semacam bantal. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali lid dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Sungguhnya aku dengan dunia seperti seorang yang sedang naik tunggangan kemudian mampir sebentar berteduh di bawah sebuah pohon kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon seperti dunia dan aku hanya lewat doang. Ngapain aku terlalu sibuk-sibuk untuk apa? Ya, kita tidak bisa seperti Nabi SAW. Susah. Ya. Oleh karena saya katakan Nabi itu adalah imamnya para mutasawwifin. Kalau maksudnya tasawuf adalah apa? Adalah zuhud terhadap dunia. Untuk bayangkan Rasulullah SAW datang kepada istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak pagi hari? Kata istrinya tidak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Luar biasa. Coba kalau semua suami seperti ini. Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Oh, papi puasa. Subhanallah. Luar biasa. Nabi luar biasa. Ya. Nabi zuhud, istrinya pun lebih zuhud. Istri maksudnya zuhud juga. Istrinya Nabi zuhud, istrinya juga apa? Zuhud. Bayangkan berbulan-bulan, 2 bulan berturut-turut, ya. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar, tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Berarti enggak ada yang dimasak. Enggak ada api dinyalakan, berarti enggak ada yang dimasak. Wa ma ta'amukum ya umma, apa yang makanan kalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, korma dan air putih. Ya ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Coba pulang ke rumah, buka kulkas banyak isinya, ya tidak? Alhamdulillah. Mau nyalain kompor 24 jam bisa nyala terus. Mau masak ini, masak anu, masak ini, masak anu, subhanallah. Waktu ada orang datang kepada Aisyah minta makan, seorang ibu. Aisyah cari makanan enggak ada. Akhirnya dia cuma kasih sebutir korma. Cari di rumah enggak ada makanan, cuma sebutir apa? Korma. Dan Aisyah ithar, dia pun berikan kepada orang tersebut. Bayangkan, Rasulullah SAW zuhud, istrinya juga apa? Zuhud. Dan itu mempengaruhi. Kalau kita zuhud, istri kita juga apa? Zuhud. Tapi kalau kita pelit, istri kita lebih pelit lagi. Saya pernah lihat. Dan itu benar ya. Kalau antum pelit, istri antum pelit, anak antum juga lebih pelit anak antum. Anak-anak pernah lapor sama saya, Abi, itu fulan pelit sekali, Bu. Iya benar. Benar. Saya tahu bapaknya juga pelit. Tapi saya nggak ngomong, dalam hati saja. Makanya hati-hati ya, ikhwan ya. Ya, kalau antum zuhud, insya Allah istri juga ikut zuhud. Gitu ya. Tapi kita jauh dari Nabi SAW. Ya. Tapi kalau tasawuf artinya punya akidah tertentu, punya zikir tertentu. Setiap firqah punya zikir tertentu yang firqah lain tidak punya zikir itu. Punya akidah tertentu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya harus kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita tolak. Ya. Seperti ada sebagian firqah punya zikir tertentu, yang lain tidak tahu, cuma dia aja yang tahu. Loh, ini zikir khusus. Islam ini rahmatan lil alamin buat semuanya, bukan buat ente saja. Seperti contoh di daerah saya ada namanya suatu firqah, anggotanya orang Bugis saja. Emang surga Bugis? Yang Jawa gimana? Yang Arab gimana? Surga orang Bugis saja anggotanya. Ya gimana? Cuma orang Bugis saja anggotanya. Ya. Nggak benar. Ya.
Ada seorang guru saya ketemu di hajian, dia bilang sama saya, Ustaz, ibu guru saya waktu SMA. Ustaz, saya diajarin zikir sama seorang kiai, tapi kata kiai tersebut, ini zikir kau harus rahasiakan, suami pun tidak boleh tahu. Saya bilang bahaya itu zikir sesat kalau gitu. Masa suami tidak boleh tahu? Ini enggak benar. Islam semua orang boleh tahu. Islam itu mau orang Afrika, mau orang Amerika boleh tahu. Ya, bagaimana cuma khusus buat ente? Ya, Islam buat semuanya. Jadi kalau tasawuf maksudnya firqah tertentu, dia punya ritual tertentu yang lain tidak tahu, ini enggak benar berarti. Harusnya Islam di mana-mana sama, harusnya sama demikian. Cara salatnya harus sama, waktu salatnya harus sama, zikirnya juga sama karena nabinya sama, harusnya sama. Tapi kalau ternyata punya model tertentu yang lain tidak tahu, maka ini dipertanyakan. Ustaz, bagaimana kita bisa mengalahkan melawan riya? Ya susah melawan riya, perlu perjuangan. Antum kira gampang? Sufyan Ats-Tsauri saja setengah mati. Terus ente merasa gampang melawan riya? Tidak, susah. Ya. Makanya saya sering katakan, alhamdulillah antum bukan ustaz. Ustaz itu paling susah melawan riya. Ya. Ustaz kan ngomong, dipuji orang, dicium tangannya dan macam-macam. Antum siapa yang cium ya? Alhamdulillah sudah antum saja sudah. Syukur enggak? Syukur terima apa adanya. Ada orang datang kepada saya di Masjid Nabawi. Orang bilang, Ustaz, air tolong Ustaz. Tolong Ustaz. Tiup disuruh baca. Ustaz tidak yakin tapi saya yakin katanya. Ustaz ini ustaznya dipaksa suruh apa? Suruh niup situ. Kata dia Ustaz tidak yakin tapi saya yakin. Katanya enak sekali ngaturin Ustaz ya. Oleh karenanya ikhwan ya, melawan riya itu tidak mudah. Justru riya itu penyakit orang-orang yang soleh. Orang-orang yang rajin ibadah, rajin sholat, suka umroh, suka haji, suka berdakwah, donatur, itu yang rawan riya. Tapi kalau nggak pernah dermawan, tidak pernah umroh, mau riya apa? Ini pertanyaan lagi, Ustaz, apakah jika memakai gamis boleh isbal? Karena kemarin ana lihat Raja Salman isbal. Raja Salman itu bukan ustaz. Kalau Raja Salman itu ustaz, maka antum boleh mungkin jadikan dalil. Raja Salman dia raja dan dia punya ulama, ulamanya anggota Lajnah Daimah. Ini ulama saya. Nah kalau mau tanya agama jangan tanya. Apa ada orang Saudi tanya Syekh Salman apa hukum ini? Enggak ada. Orang Bahlul tanya Raja Salman. Hafizahullah Ta'ala. Ulamanya sudah dia tentukan. Raja Salman ya raja yang baik, yang menghormati para ulama, tapi dia bukan dalil. Kalau ada ustadz misalnya anaknya tidak berjilbab, baru anda protes. Kalau raja anaknya tidak berjilbab, ya raja biasa begitu. Ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Dia orang kaya, orang hebat, punya harta banyak. Namun dia alhamdulillah sholat 5 waktu, menghafal Quran, ya, dia menghormati para ulama, dan dia pasang ulama. Ulama saya ada di Arab Saudi, mau tanya sama mereka, bukan jangan sama saya. Maka enggak ada satu orang se-Arab Saudi pun berdalil dengan Raja Salman. Hanya orang Indonesia saja, terutama orang liberal. Kata mereka itu Raja Salman saja enggak gitu-gitu amat. Ini ada orang Indonesia sok-sok Arab, lebih Arab daripada orang Arab. Ya, Raja Salman jadikan dalil. Ya, ulama di sana banyak di Arab Saudi. Tidak ada satu orang Bahlul pun di Arab Saudi yang tanya masalah agama sama Raja Salman. Ada. Bahlul pun nggak ada yang tanya. Paham? Di sini ada orang Bahlul, liberal Bahlul, sangat Bahlul jadikan Raja Salman sebagai dalil. Raja Salman hafizahullah ta'ala punya banyak kebaikan dan dia seorang raja. Dia bukan ustadz, dia bukan kiai. Dia punya ulama, dia sudah pasang nih anggota Lajnah Daimah. Mau tanya sama mereka. Nah kalau mufti Arab Saudi kemudian datang isbal, boleh anda tanya sama saya. Ya. Kenapa mufti Arab Saudi begini? Nah, baru bisa kita jelaskan. Begini dan begini, mungkin ada khilaf, mungkin tidak, ya paham? Tapi kalau Raja Salman tidak bisa dijadikan dalil. Ustaz, apabila kita lagi sholat lalu di tengah-tengah sholat kita ada riya, terus kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari riya. Ya apa? Kita pas sujud kita berdoa, ya Allah saya sedang riya, ya Allah jauhkan aku riya. Ya, minta tolong, enggak apa-apa, minta tolong kepada Allah. Mau minta tolong sama siapa? Yang membolak-balikkan hati kita siapa? Allah. Yang bisa mencabut riya dari kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, tatkala kita sujud langsung kita berdoa kepada Allah, ya. Ya Allah jauhkan aku dari riya, jauhkanlah riya, ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ini ada hadiah
Yang belum pernah ya. Pertanyaan pertama, siapa yang sebutkan dalilnya tentang bahwasanya riya itu syirik kecil? Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Sudah, silakan berdiri. Masya Allah. Silakan, fadhal. Pilih yang mana? Hah? Yang besar ya? Yang besar. Baik. Pertanyaan kedua, riya tadi ada dua. Riyanya apa dan riyanya apa? Siapa yang bisa sebutkan? Sana paling iya, yang berdiri, bukan belakang. Silakan. Antum ya berdiri. Riyanya orang-orang munafik dan riyanya kaum muslimin. Pilih yang mana? Yang besar ya? Yang besar. Antum aja sini. Antum juga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.